Pengelompokan ini berkaitan dengan proses pembentukan sumber daya alam tersebut dan ada hubungannya dengan asal sumber daya alam tersebut. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik yang kita akan bahas untuk kali ini adalah sumber daya alam dan dampak manusia terhadap lingkungan. Kita hidup di bumi diberkahi dengan berbagai banyak hal. Pertama dari alam yang biasanya kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Alam menyediakan kekayaan yang kita dapat gunakan. Bisa menjadi makan pangan, bahan bangunan dan perabotan, atau keperluan lain. Kekayaan alam ini kita sering sebut sebagai sumber daya alam yang dapat digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan asalnya ataupun berdasarkan ketersediaannya. Bagaimana sumber daya alam ini memenuhi kebutuhan kita sehari-hari? Dan apa yang terjadi jika kita tidak bijak dalam menggunakannya? Temukan jawabannya dengan nonton video ini sampai selesai. Dan ingat untuk subscribe untuk konten menarik lainnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagikan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sementara berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi yang dapat terbaharui dan tidak dapat terbaharui. Pengelompokan ini berkaitan dengan proses pembentukan sumber daya alam tersebut dan ada hubungannya dengan asal sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam hayati atau sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Mereka bisa berasal dari sumber nabati atau tumbuh-tumbuhan, misalnya kayu untuk bangunan, atau dapat berasal dari sumber hewani, misalnya madu yang dibuat oleh lebah. Sementara sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari unsur-unsur tidak hidup. Contohnya, sinar matahari, udara, air, dan mineral. Lalu, bagaimana dengan berdasarkan ketersediaannya? Sumber daya alam yang terbaharui adalah sumber daya alam yang tidak pernah habis. Contohnya, sinar matahari, udara, dan air. Yang biotik seperti tumbuhan dan hewan juga termasuk sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Namun, terlalu mengeksploitasi mereka akan mengakibatkan mereka terancam punah. Sementara sumber daya alam yang
tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya terbatas. Contohnya, barang-barang tambang yang berasal dari perut bumi. Contohnya, minyak bumi, batu bara, besi, dan sebagainya. Hal ini disebabkan proses pembentukan mereka dapat memakan waktu beratus-ratusan tahun. Meskipun kita dapat menggunakan sumber daya alam ini, ada baiknya kita harus bijak dalam menggunakannya. Eksploitasi berlebihan dapat berdampak pada lingkungan, maupun itu yang dapat diperbarui ataupun yang tidak. Misalnya, deforestasi atau penambangan hutan secara besar-besaran dapat mengganggu dan merusak ekosistem hutan tersebut. Selain untuk bahan bangunan, penambangan juga dapat dilakukan untuk pembukaan lahan. Misalnya untuk lahan pertanian, yang dimana dapat mengganggu lingkungan jika hanya dibuka dengan memusnahkan hutan, serta penggunaan pupuk dan pestisida yang secara berlebihan akan membuat ketidakseimbangan pada ekosistem. Sementara aktivitas pertambangan dapat merusak lingkungan dengan cara lain. Tambang banyak menghasilkan limbah pencucian yang mengandung bahan berbahaya, misalnya belerang, merkuri, dan lain-lainnya. Limbah-limbah tersebut dapat mencemari air yang berpotensi untuk kita gunakan untuk sehari-hari dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada tanah. Aktivitas manusia bisa memiliki dampak yang besar bagi lingkungan. Selain yang disebutkan tadi, apa sajakah dampaknya? Sebelumnya, jika kalian tertarik dengan video ini, klik tombol jempol untuk like video ini. Salah satu dampak terbesar yang disebabkan oleh ulah manusia yang mempengaruhi lingkungan adalah polusi. Polusi adalah bentuk pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh zat-zat tertentu. Zat-zat ini biasanya merupakan buangan dari hasil aktivitas manusia. Ada 3 jenis polusi, yaitu polusi udara yang biasanya disebabkan oleh gas-gas tertentu seperti karbon monoksida, polusi darat yang disebabkan oleh sampah, dan polusi air yang biasanya disebabkan oleh minyak. Polusi udara dapat menyebabkan efek yang jauh lebih dahsyat, yaitu efek rumah kaca. Yaitu pada saat gas-gas ini berkumpul di udara, sinar matahari akan terperangkap di bumi. Jika hal ini berkelanjutan, terjadilah pemanasan global yang dapat membahayakan banyak ekosistem, seperti melelehkan es di kutub, menghambat pertumbuhan beberapa tanaman, membuat teori hidup beberapa hewan, terutama serangga,
menjadi tidak beraturan dan berperan dalam pemutihan terumbu karang yang memutuskan simbiosis mutualisme antara alga dan terumbu karang. Lalu, bagaimana caranya kita dapat bertindak? Yang pertama, kita dapat melakukan reboisasi atau tanaman ulang hutan yang kayunya dapat ditebang untuk bahan bangunan. Selain itu, kita dapat melakukan proses tebang pilih yang merupakan sistem pelestarian hutan yang berupa tebang pohon-pohon tertentu saja untuk digunakan sebagai bahan-bahan keperluan. Biasanya pohon-pohon dipilih adalah pohon-pohon yang sudah sepuh. Sementara untuk menghadapi kerusakan yang disebabkan oleh pertambangan mungkin terlihat mustahil, karena pertambangan pastinya akan merusak lingkungan. Jadi, apa yang kita harus lakukan? Kita dapat memperkecil dampaknya dengan melakukan AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan. Kita juga dapat melakukan reklamasi, yaitu rehabilitasi atau pemulihan kembali lahan. Salah satu bentuk dari reklamasi adalah reboisasi, dan juga pengurukan lubang bekas penambangan. Itulah fakta-fakta dari sumber daya alam serta dampak manusia terhadap lingkungan. Apalagi ya yang kita bisa lakukan untuk melestarikan alam ini? Jika ada yang tahu, tolong tulis di kolom komentar. Sekian dari topik kali ini. Ingat-ingat untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.